Hai guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian contoh pembahasan soal pengetahuan kuantitatif untuk UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, aku dapat soal ini itu di web ltmpt.ic.id. Nanti aku taruh webnya di description box ya. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung mulai ke soal pertama. Soal nomor 1. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah A. 8, B. 27, C. 64, D. 81, E. 100. Pembahasan soal nomor 1. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang didapat dari hasil perkalian ganda atau hasil dari bilangan berpangkat 2. Contohnya, bilangan 4, yaitu hasil dari 2 kali 2. Contoh lainnya 9, 16, 25, dan seterusnya. Lalu, bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik adalah bilangan yang didapat dari hasil perkalian triple bilangan yang sama. Contohnya 8 yang didapat dari 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Contoh lainnya 27, 64, dan 125, dan seterusnya. Di sini kita mencari bilangan kuadrat yang merupakan bilangan kubik juga. Nah, 64 merupakan bilangan kuadrat yang didapat dari 8 kali 8. 64 juga merupakan bilangan kubik yang didapat dari 4 kali 4 kali 4. Jadi, jawabannya adalah C, 64. Soal nomor 2. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun datar? 1. Persegi, 2. Balok, 3. Trapesium, 4. Kerucut. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan soal nomor 2. Persegi merupakan bangun datar. Balok merupakan bangun ruang. Trapesium merupakan bangun datar, sedangkan kerucut merupakan bangun ruang. Maka jawabannya B, 1 dan 3 saja yang benar. Soal nomor 3. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, Z sama dengan 1. Pernyataan 2, X ditambah Y sama dengan 5. Pilihannya A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan soal nomor 3. Diketahui persamaan X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Dengan pernyataan 1, kita substitusikan Z sama dengan 1, sehingga didapatkan hasil X ditambah 2Y sama dengan 7. Dengan pernyataan 1 saja, ternyata tidak cukup untuk menjawab berapa nilai X.
Pernyataan kedua, X ditambah Y sama dengan 5. Telah kita ketahui bahwa X ditambah 2Y sama dengan 7. Jadi, kita bisa substitusikan X ditambah Y sama dengan 7, di mana X ditambah Y sama dengan 5, jadi 5 ditambah Y sama dengan 7. Jadi nilai Y adalah 2. Nah, sekarang kita bisa dapatkan nilai X dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5, di mana Y sama dengan 2, jadi X sama dengan 3. Setelah kita selesaikan dengan menggunakan dua pernyataan tersebut, ternyata kita dapat menemukan nilai X. Jadi, jawabannya C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Soal nomor 4. Tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Q adalah 24. Pilihannya A. P lebih besar daripada Q. B. Q lebih besar daripada P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pembahasan soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 merupakan soal tentang peluang. Peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Diketahui, P banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Nilai P dapat kita cari dengan rumus permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur adalah semua urutan berbeda yang mungkin dari R unsur yang diambil dari N unsur. Rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Jangan lupa, di dalam permutasi, nilai AB tidak sama dengan BA. Nah, di sini kita cari permutasi 4 unsur dari 5 unsur. Jadi, 5 faktorial per 5 dikurangi 4 faktorial. 5 faktorial per 1 faktorial, jadi hasilnya adalah 120. Nilai P adalah 120, sedangkan Q 24. Jadi P lebih besar daripada Q. Jawabannya A. P lebih besar daripada Q. Oke, segitu dulu aja video pembahasan soal aku kali ini. Buat kalian semua yang masih punya soal pengetahuan kuantitatif untuk UTBK, kalian boleh tulis soalnya di kolom komentar atau kalian kirimin soalnya ke sosial media yang aku punya. Nanti aku bakal coba bantuin untuk kerjain soal-soal yang kalian bingung, oke? Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.